Assalamualaikum, Bu Lili. Gimana Waalaikumsalam Pak kabarnya? Cahyono. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Bapak bagaimana Pak? Alhamdulillah. Kelihatannya kok Bu Lili ini banyak yang mau diceritakan ini. Iya Ada apa Pak. lagi? Begini, saya kan pingin ngobrol dengan Bapak, Mas, karena kan selama ini saya tahu kalau Pak Cahyono mungkin di SMP sudah mulai berjalan ya Pak, kombelnya Pak. Oke. Yang ingin saya ceritakan adalah sebenarnya banyak Pak, tapi intinya di sekolah saya baru merintis komunitas belajar Pak. Yang awalnya kepala sekolah itu memprakarsai bahwa komunitas belajar yang ada di sekolah saya itu setidaknya lah untuk pemenuhan sertifikat saja. Jadi untuk rekan-rekan yang mengisi RHK di PMM itu nantinya bisa terpenuhi seperti itu Pak. Kemudian setelah saya mengikuti proses CGP ini, kemudian kita mendapatkan banyak ilmu di dalamnya, saya menyampaikan ke kepala sekolah, gimana kalau sekiranya kita memberdayakan Kombel ini bukan hanya sebatas mendapatkan sertifikat saja, tapi mendapatkan ilmu itu yang terpenting. Kemudian yang kedua, teman-teman atau rekan sejawat bisa berbagi praktik baik yang narasumbernya bukan hanya kami-kami. Kebetulan di sekolah saya ada 4 CGP, Pak. Dan kepala sekolah saya itu menuntutnya ke kita, ke 4 orang ini tadi untuk senantiasa memprakarsai, senantiasa menjadi narasumber. Pokoknya apa katanya 4 CGP sudah Kombel ini berjalan atau tidak seperti itu. Nah, itu yang sangat meresahkan saya karena memang kelihatannya mendukung Pak, tapi dengan kata terserah seperti itu akhirnya kan melemahkan motivasi dari rekan-rekan guru penggerak yang lain yang ada di sekolah saya. Kemudian yang kedua juga melemahkan motivasi teman-teman yang mungkin senior di atas saya Pak. Jadi oh ya sudah apa kata yang muda-muda atau ya sudah apa kata yang ikut guru penggerak seperti itu Bapak. Itu yang menjadi gundah gulana saya beberapa hari ini. Masalah Kombel Bu. Oke, benar Bapak. Memang Kombel itu memang sekarang masih mesti digalakkan di semua sekolah. Terus gambaran Bu Lili, Kombel yang ideal itu yang bagaimana? Kalau menurut saya itu Kombel yang ideal itu tentunya ada dukungan dari kepala sekolah Pak. Dukungan baik secara moral ya, semangat juga dengan sarana dan prasarana, terutama motivasi. Kalau sarana prasarana mungkin sekolah kita semua punya ya Pak ya, sudah ada. Cuman yang masalah motivasi dari kepala sekolah itu yang perlu Pak. Jadi sebuah Kombel itu bukan hanya abal-abal, menurut saya seperti itu Pak. Jadi Kombel itu harus benar-benar berfungsi, yang mana nanti bisa mewadahi aspirasi seluruh guru, kemudian bagaimana kita berbagi praktik baik, itu kondisi idealnya Kombel. Kemudian di dalam satu Kombel itu saya pinginnya itu bukan hanya kami saja 4 rekan guru penggerak ini Pak yang memprakarsai, namun juga kita menggandeng rekan-rekan sejawat yang lainnya, para senior kita, bukan karena tidak bisa IT seperti itu, tapi mereka juga harus dilibatkan, juga harus ada Pak semacam job deskripsi yang fokus. Nah, si Bapak A ini bagian apa, Ibu C ini bagian apa, seperti itu Pak. Jadi sebuah Kombel itu bukan hanya milik guru penggerak. Kombel bukan hanya guru yang punya label punya IT yang tinggi, punya inovasi yang tinggi, bukan seperti itu menurut saya Pak. Jadi harus semuanya kita pikul bersama karena itu untuk kemajuan pendidikan terutama di sekolah kita, seperti itu Pak. Begitu. Jadi Kombel yang ideal sudah diceritakan oleh Bu Lili, termasuk tidak menggantungkan kepada CGP dan sebagainya. Terus dengan adanya Kombel yang ada di sekolah, kalau diidentifikasi dalam interval nilai 1 sampai 10, kira-kira Kombel di sekolah Bu Lili di level berapa? Kalau menurut saya sih ada di level 7 Pak, karena mengapa saya memberi nilai seperti itu, karena Kombel kami itu sebenarnya sudah sejak tahun awal kurikulum Merdeka itu
dengung-dengungkan, kepala sekolah memang punya ide bagus. Gimana kalau kita membuat kombel, kemudian kita daftarkan di PMM, di platform Merdeka Mengajar itu. Nah, ternyata kita hanya daftar saja Bapak di situ ya. Sudah bagus kita punya logo. Itu menurut saya sudah nilai keberapa seperti itu Pak ya. Cuman mengapa saya memberi nilai 7? Keaktifan dari masing-masing rekan sejawat saya di sekolah, kemudian job deskripsi yang ada itu sudah ditentukan oleh ketua kombel, itu masih belum terlaksana dengan maksimal Pak. Jadi masih ada nilai-nilai di atas 7 itu yang nantinya yang kepingin kami capai seperti itu. Jadi di sini pada saat ini kondisinya masih kita apa ya Pak berkembang, masih belum apa ya fokus lah, kita masih belum menyebarkan ke luar sekolah, kan masih internal dulu Pak. Jadi setiap 2 pekan sekali di hari Sabtu itu dilaksanakan acara kombel yang mana itu secara daring Pak. Jadi supaya teman-teman merangsang apa ya ide atau motivasi mereka untuk belajar IT. Oh, Google Meet itu seperti ini. Oh, Zoom itu fitur-fiturnya seperti ini, seperti itu Pak. Jadi kita melaksanakannya secara daring meskipun di area internal sekolah. Jadi kedepannya kami pinginnya itu kita membahana. Jadi ke kecamatan, ke sekolah yang lain seperti itu Pak. Jadi untuk saat ini sekali lagi kalau kombel di sekolah saya ya ranknya nilainya itu dari 1 sampai 10 ya 7 Pak, seperti itu Pak. Mau ditingkatkan ke nilai berapa? Dengan kriteria seperti apa nanti? Oke. Kalau saya sih pinginnya 9 Pak, kalau 10 terlalu muluk-muluk bagi saya. Saya pinginnya ya, saya pribadi kepinginnya posisi saya di kombel sekolah itu sekretaris Pak, bukan ketua. Ketua bukan saya karena saya sudah overlapping dengan tugas yang lainnya. Jadi saya minta ke kepala sekolah supaya kita sama belajar pernah merasakan menjadi ketua. Silakan Bu pilih yang lain. Nah, alhamdulillah kepala sekolah bukan menuruti Pak ya, idenya selaras lah dengan saya. Oh iya sudah Bu Lili, tapi tetap Bu Lili di sini sekretaris, jadi bisa mengarahkan ketuanya. Bolehlah seperti itu. Nah, di situ saya ingin mengembangkan kombel di sekolah saya itu minimal ke nilai 8, maksimal ke nilai 9 Pak. Jadi di mana semua guru, rekan-rekan guru baik CGP, pokoknya guru yang ada di sekolah itu bisa berperan aktif, kemudian bisa menyebarkan apa ya praktik baik secara daring maupun luring. Kalau saya sih pinginnya tuh kita fokus ke daring dulu karena itu tadi kita mengenalkan berbagai macam apa ya Pak itu tadi fitur-fitur yang mungkin ya mohon maaf senior kita masih belum paham seperti itu, seperti Google Workspace seperti itu Pak. Jadi oh ya sudah berarti pakai ini saja, kita pakai daring medianya, kemudian gantian dari beberapa teman-teman itu menjadi narasumber, dan harapan ke depannya semua guru harus bisa jadi narasumber karena apa ya Pak, keberanian berbicara itu haruslah dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran. Menurut saya seperti itu Pak. Jadi kalau gurunya saja malas berbicara, gurunya saja malas berpendapat, bagaimana kita akan mengejawantahkan ini ke murid kita? Seperti itu menurut saya Pak. Jadi yang ingin saya kembangkan itu motivasi dulu, motivasi dari rekan-rekan untuk belajar. Ayolah kombel kita gitu kan, kita berdayakan, kita kembangkan. Kemudian sampai dalam pembuatan sertifikat pun itu kami sengaja memilih bukan yang ahli IT Pak. Biasanya kan misalnya Bapak si A ini sudah ahli IT membuat Canva. Bu, ojo Pak Iki ya Bu, Ibu aja nanti biar dibantu. Ya tetap ya, tapi dibantu gimana caranya di Canva ya. Nah gitu Pak. Jadi kita mengajar sambil belajar, itu yang ingin saya dapatkan dari teman-teman dan keberlangsungan komunitas belajar di sekolah saya. Seperti itu Pak. Pertanyaannya jawabannya sudah. Jadi alternatif strateginya sudah mungkin ada alternatif strategi selain memotivasi teman-teman.
saya memotivasi teman-teman di sekolah, Pak, saya juga banyak bertanya, contohnya kepada Pak Cahyono, bagaimana Kombel bisa berjalan seperti saat ini, kemudian ke rekan-rekan CGP di sekolah lain, itu saya juga bertanya, Pak. Kemudian selain itu saya ingin mengoptimalkan Pak, pembelajaran komunitas. Maka Bu Lili, terus dilanjut. Ya, komunitas belajar yang ada di sekolah itu dalam mengembangkannya saya perlu bertanya ke rekan-rekan yang lainnya itu Bapak. Jadi bukan saya sebagai satu-satunya narasumber supaya Kombel kita itu berkembang, tapi saya juga perlu Pak? Saya juga perlu bertanya kepada rekan-rekan yang lainnya. Seperti itu Pak. Itu strategi saya. Oh gitu. Ini saya kira Bu Lili sudah cerita banyak sekali. Dan setelah proses coaching ini, gimana perasaannya Bu Lili setelah saya meng-coach Bu Lili? Yeah. Terus terang setelah melalui proses coaching bersama Bapak, saya merasa lega Pak, bisa menyampaikan unek-unek saya, bisa melihat bahwa ada kekurangan dari diri saya mungkin atau potensi apa yang bisa saya kembangkan untuk komunitas belajar yang ada di sekolah saya, seperti itu Pak. Intinya coaching ini membawa ke diri saya seperti motivasi, kemudian ada timbul ide-ide baru dalam praktek nantinya untuk mengembangkan komunitas belajar di sekolah saya, gitu Pak. Jadi kalaupun mungkin hanya sekedar ngobrol mungkin Pak ya, itu mungkin tidak akan ada relevansinya kalau sama dengan coaching. Kalau coaching ini kan kita bisa Pak, selain saya bertanya kepada Pak Cahyono juga bisa mengembangkan sekiranya ide yang mau saya terapkan di komunitas belajar saya, seperti itu Pak. Waduh, luar biasa. Semoga Bu Lili bisa menjalankan strategi yang sudah dipaparkan tadi, bisa amin Pak. Bisa membuat Kombel di sekolah itu menjadi sebuah wadah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kompetensi dari di sekolah. Jadi kalau di SD itu ada KKG, ada kecamatan. Iya benar Bapak, iya. Kombelnya itu bisa membahana. Iya Bapak. Terima kasih banyak Pak support sama motivasinya ya Pak. Iya. Saya kira cukup ya Ibu Lili. Ya, terima kasih Pak Cahyono sudah bisa mendengarkan unek-unek saya untuk pengembangan komunitas belajar di sekolah saya selanjutnya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Alhamdulillah bisa membantu keluhan bisa memotivasi, bisa memberikan bisa membantu mengarahkan solusi atas semuanya. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.